Setiap orang tua tentu berharap anaknya lahir dengan sehat serta tumbuh dengan aktif dan ceria. Namun, beberapa orang tua dikaruniai anak dengan kondisi yang istimewa ketika lahir. Seperti halnya anak dengan clubfoot. Menurut dokter, clubfoot terjadi bukan karena kutukan, bukan pula kesalahan ibu ataupun ayah dalam menjaga tumbuh kembang buah hati semasa dalam kandungan, melainkan kondisi medis yang dapat dikoreksi, namun memerlukan pemahaman dan dukungan dari kita semua. Jangan biarkan clubfoot menjadi penghalang bagi masa depan anak-anak kita. Yuk kawan-kawan, kita simak video ini untuk memahami pentingnya deteksi dan intervensi dini untuk clubfoot. Halo kawan inklusi, apakah kamu tahu bahwa kelainan clubfoot merupakan salah satu kelainan bawaan paling umum terjadi di Indonesia? Tapi sebenarnya apa sih clubfoot itu? Clubfoot atau Congenital Talipes Equinovarus, biasa disingkat CTEV, adalah kelainan bawaan lahir atau congenital pada telapak kaki anak, di mana satu atau kedua kakinya memutar ke arah dalam atau bawah karena adanya kekakuan otot dan tendon yang pendek. Kelainan ini terjadi setiap 1-3 dari 1000 kelahiran di Indonesia, dan penyebab dari kelainan ini belum diketahui secara pasti sampai sekarang. Menurut data Survei Kesehatan Indonesia atau SKI 2023, clubfoot menjadi kelainan bawaan ketiga paling umum terjadi setelah talasemia dan kelainan jantung bawaan. Apa saja sih jenis-jenis clubfoot itu? Umumnya, terdapat 4 jenis clubfoot yang akan mempengaruhi cara anak berjalan jika tidak dideteksi dan ditangani sejak dini. Masing-masing jenis menyebabkan anak bertumpu pada bagian kaki yang tidak semestinya. Misalnya, pada talipes varus, anak bertumpu pada sisi luar kaki saat berjalan. Talipes valgus menyebabkan tumpuan pada sisi dalam kaki. Sementara talipes equinus membuat anak berjalan dengan bertumpu pada jari-jari kaki. Sebaliknya, pada talipes calcaneus, tumpuan berada pada tumit karena kaki tertekuk ke atas. Berikut ini adalah cara untuk mendeteksi kondisi clubfoot sejak dini. Pertama, clubfoot dapat dikenali melalui pemeriksaan fisik sederhana terhadap 4 karakteristik utama yang muncul pada kaki anak dengan clubfoot, yang biasa disingkat sebagai CAVE, yang biasa disingkat sebagai CAV. Mari kita lihat lebih dekat. C untuk cavus, di mana lengkungan kaki lebih tinggi dari biasanya, menyebabkan telapak kaki tampak cekung. Selanjutnya, A untuk adductus, yang mengacu pada bagian depan kaki yang cenderung mengarah ke dalam, sehingga kaki tampak miring ke sisi dalam tubuh. Lalu, V untuk varus, di mana tumit kaki juga mengarah ke dalam, membuatnya lebih sulit bagi anak untuk menapak dengan benar. Terakhir, I untuk equinus. Pada kondisi ini, pergelangan kaki sulit digerakkan ke arah atas, dan kaki cenderung tetap dalam posisi jinjit. Cara lain untuk mendeteksi dini clubfoot adalah toe to tibia. Namun, cara ini hanya efektif dilakukan di hari-hari awal kelahiran bayi. Pertama, dengan menekuk lutut bayi pada sudut 90 derajat. Gerakan kaki bayi keluar atau ke samping, atau abduksi ke posisi netral. Setelah itu, dorong kaki ke arah atas dengan perlahan atau dorsifleksi untuk membuat ujung ibu jari kaki bayi menyentuh tulang kering. Pada kaki yang tidak mengalami clubfoot, ujung ibu jari akan bisa menyentuh tulang kering. Jika tidak, ini bisa menjadi tanda clubfoot dan sebaiknya segera berkonsultasi dengan tenaga medis. Kawan inklusi, walaupun penyebab anak mengalami clubfoot belum diketahui, tapi tenang, sudah ada metode efektif untuk menanganinya. Salah satunya dengan metode Ponseti yang memaksimalkan metode non-bedah. Kesuksesan metode ini mencapai 95%, serta memiliki biaya yang lebih terjangkau dibandingkan metode lain.
Terdapat dua tahap utama dalam penanganan clubfoot dengan menggunakan metode Ponseti, yaitu tahapan correction dan tahapan maintenance. Tahap correction berfokus pada koreksi deformitas kaki, sedangkan tahap maintenance menjaga agar koreksi tersebut bertahan dalam jangka panjang. Berikut ini penjelasan dari masing-masing tahap. Tahap pertama, correction phase atau tahap koreksi, adalah fase awal penanganan clubfoot yang bertujuan memperbaiki deformitas kaki bayi secara bertahap. Proses ini terdiri dari beberapa langkah utama, yaitu pertama, casting atau pengegipan, melibatkan manipulasi kaki secara bertahap dengan gips atau casting yang dilakukan sebanyak 4-6 kali setiap seminggu sekali oleh dokter ortopedi untuk mengoreksi kaki ke posisi yang benar. Kedua, tenotomi. Tenotomi ialah prosedur pemotongan kecil pada tendon Achilles yang mungkin disarankan oleh dokter ortopedi untuk memungkinkan pergerakan kaki yang lebih fleksibel. Setelah tenotomi, kaki kemudian dibalut dengan gips selama sekitar 2 minggu untuk penyembuhan. Tahap kedua, maintenance phase. Tahap pemeliharaan atau maintenance bertujuan untuk mempertahankan hasil koreksi deformitas clubfoot dan mencegah terjadinya kekambuhan. Setelah kaki berhasil diperbaiki selama tahap koreksi atau correction, langkah pemeliharaan sangat penting karena clubfoot memiliki kecenderungan untuk kembali ke posisi semula atau menekuk ke dalam jika tidak ada langkah lanjutan yang efektif dan konsisten. Langkah utama dalam maintenance phase meliputi penggunaan alat bantu atau sepatu koreksi. Sepatu koreksi ini dipakai selama 23 jam sehari selama 3 bulan pertama setelah koreksi. Setelah itu, durasi pemakaian secara bertahap dikurangi hingga hanya saat tidur, atau 12-14 jam per hari, hingga anak berusia sekitar 4-5 tahun. Pemakaian brace ini sangat penting untuk mencegah terjadinya kekambuhan. Nah, sekarang kawan-kawan inklusi sudah tahu kan tentang apa itu clubfoot, bagaimana melakukan deteksi dini, dan intervensi dini yang dapat dilakukan. Clubfoot memang dapat terjadi pada siapa saja, bukan momok yang harus ditakuti, tapi bukan juga kondisi yang bisa disepelekan. Deteksi dini dan intervensi dini dapat dilakukan untuk menghindarkan anak mengalami kondisi disabilitas seumur hidup. Mari jadi bagian penting dalam penurunan angka disabilitas di Indonesia dengan membagikan video ini kepada saudara maupun kawan-kawan inklusi lainnya. Sampai jumpa di video pusat rehabilitasi Yakum lainnya.